Satria Kekasih Dewa. Dalam episode Sabda Naga Puspa Kresna bagian yang ke-9. Matahari telah berada di puncak. Arya Kamandanu dan Jambunada memasuki sebuah pedukuhan yang cukup ramai, di mana padi-padi di sawah sudah mulai menguning dan siap untuk dipetik. Para penduduk akan menjadikan sawah mereka untuk tempat berkumpul. Selain menunggui padi dari serangan burung emprit dan juga hama yang lainnya, juga dijadikan sebagai tempat saling berdiskusi. Itu yang dilakukan oleh orang-orang pedukuhan pada musim panen. Arya Kamandanu kemudian berkata kepada Jambunada, "Ini adalah pedukuhan kelahiran ayah Jambunada," kata Arya Kamandanu, yang kala itu tengah berdiri di tapal batas pedukuhan. "Jadi, ini pedukuhan Kurawan, ayah?" tanya Jambunada kepada Arya Kamandanu dengan wajah yang cerah. Arya Kamandanu kemudian menganggukkan kepalanya. "Kita akan mencoba melihat sisa-sisa reruntuhan rumah Eyangmu Empu Hanggareksa. Semoga masih ada bekas-bekas yang dapat kita lihat," sahut Arya Kamandanu dengan suara perlahan. Masih teringat dengan jelas bagaimana Arya Kamandanu tinggal di pedukuhan tersebut. Di pedukuhan inilah ia dibesarkan bersama dengan kakak kandungnya yaitu Arya Dwi Pangga. Begitu banyak cerita yang pernah ia lewati dahulu, yang mana ia terlahir dari pedukuhan Kurawan. Awalnya, kehidupan Arya Kamandanu sama seperti warga yang lainnya. Bahkan, di pedukuhan Kurawan itulah keluarga dari Empu Hanggareksa sangat dihormati. Ayahnya, Empu Hanggareksa, menjadi panutan di desa Kurawan tersebut. Pemerintah Singasari kala itu sangat mempercayai kepada ayah dari Arya Kamandanu untuk membuat senjata, baik itu pedang, keris, ataupun tombak, yang mana alat-alat itu digunakan untuk perang. Apalagi di zaman Singasari saat berada di puncak kejayaan, pemerintahan Singasari membuat kebijakan untuk memperbesar daerah kekuasaan, sehingga kepemerintahan memerlukan peralatan perang yang cukup banyak. Hampir seluruh punggawa Singasari mengenal siapa itu Empu Hanggareksa, orang yang selama ini telah menyediakan peralatan perang yang sangat dikenal, paling hebat seluruh bumi Singasari. Tidak jarang banyak warga yang merasa iri dengan kebahagiaan yang dimiliki dari keluarga Empu Hanggareksa. Waktu yang berjalan terus membawa perubahan pada keluarga Arya Kamandanu. Terlebih lagi, kehidupan pribadinya, Arya Kamandanu yang beranjak dewasa, kemudian mengenal perasaan yang berbeda terhadap seorang gadis cantik, yang mana gadis cantik itu berasal dari desa Manguntur. Akan tetapi, hubungan Arya Kamandanu dan gadis itu harus kandas, dikarenakan kehadiran sang kakak yaitu Arya Dwi Pangga telah merusak perasaan dari Arya Kamandanu. Hal ini juga yang membuat Arya Kamandanu berputus asa sehingga meninggalkan desa Kurawan untuk melakukan pengembaraan. Takdir telah membawa Arya Kamandanu kembali ke Kurawan dengan kehidupan yang sangat berbeda. Ayahnya, Empu Hanggareksa, bukan lagi seorang yang terhormat, malahan menjadi orang yang selalu dikucilkan oleh pemerintahan Kediri, yang kala itu berhasil menguasai dan meruntuhkan Singasari. Orang-orang Kediri tidak menyukai orang-orang yang telah berjasa terhadap Singasari. Arya Kamandanu kembali merasakan sebuah perasaan yang berbeda, perasaan yang membuat hari-harinya berbeda setelah sekian lama, seperti tandus kehadiran seorang wanita bernama Mesin. Mesin adalah wanita berasal dari negeri seberang, yaitu Kitai Nagari. Mesin mampu membuat hati Arya Kamandanu yang semula gersang menjadi bersemi kembali. Tatkala hati Arya Kamandanu sudah benar-benar bisa mengalihkan perasaannya dari Nari Ratih, dan kini hatinya kembali bersemi bersama dengan Mesin. Akan tetapi, di saat daun-daun cinta itu telah kembali bersemi, kembali seorang Arya Dwi Pangga memporak-porandakan kehidupannya. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Arya Kamandanu, hatinya seperti ditusuk-tusuk dengan jarum beracun. Arya Dwi Pangga selalu datang
dan meluluh lantakan semua rencana hidupnya yang semula disusun akan menuju bahagia. Akan tetapi, harus kembali hancur oleh sebab karena ulah Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga yang telah membuat noda terhadap Mesin, sehingga Arya Kamandanu harus menikahinya dengan keterpaksaan. Mesin yang kala itu menjadi pelarian tentara Kediri, dimanfaatkan oleh Arya Dwi Pangga untuk mendapatkan pundi-pundi emas, yang pada akhirnya Empu Hanggareksa selaku ayah dari Arya Dwi Pangga menjadi korban karena perbuatan Arya Dwi Pangga. Empu Hanggareksa ikut terbakar bersama pondoknya yang saat itu dibakar oleh tentara Kediri, yaitu oleh pendekar cebol yang bernama Empu Tong Bajil. Sementara itu, Mesin yang baru saja dinikahi oleh Arya Kamandanu dalam keterpaksaan mampu meloloskan diri dari kobaran api yang disebabkan oleh Empu Tong Bajil. Arya Kamandanu mencari Mesin dan akhirnya diketemukan oleh sebab Nini Raga Runting yang menolongnya. Mesin dan Arya Kamandanu tinggal di kaki Gunung Arjuna. Kehidupan di kaki Gunung Arjuna bukanlah suatu hal yang diinginkan oleh Arya Kamandanu. Arya Kamandanu begitu perih kala melihat Mesin mengelus-ngelus putrinya yaitu Ayu Wandira. Seharusnya putri itu adalah putri dari Arya Kamandanu. Akan tetapi, putri itu ternyata putri dari kakangnya sendiri yaitu Arya Dwi Pangga. Berpuluh tahun telah berlalu. Kenangan itu masih terus terlintas di benak Arya Kamandanu. Arya Kamandanu termangu cukup lama di perbatasan Padukuhan Desa Kurawan. Perlahan Arya Kamandanu melangkah. Di belakangnya tampak seorang pemuda buah perkawinannya bersama dengan Sakawuni. Tak berapa lama, mereka berdua pun sampai di sebuah pedukuhan yang semakin ramai. Terlihat pondok-pondok berjejer yang tersusun rapi, serta kedai-kedai yang nampak ramai dikunjungi. Mandanu langsung menuju sebuah pondok di mana pekarangannya itu sangat dikenali. Walaupun sudah berbeda, namun tanah dan letaknya tidak akan terhapus dari ingatan Arya Kamandanu.